Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang teman-teman. Kita ketemu lagi untuk kegiatan sore ini. Kita akan melakukan evaluasi untuk swasembada bibit nila merah. Hari ini teman-teman, tanggal 1 Maret 2024, kami sudah memiliki 3 kontainer buraya yang hasil dari indukan recehan atau dari nila-nila yang kita besarkan untuk jadi pedaging. Sebelum kita serok teman-teman, alangkah baiknya kita lihat seperti apa penampakannya setelah beberapa hari diberi makan dengan kuning telur. Yang terjadi, buraya itu hampir tidak pernah kelihatan. Jadi dia ada di dalam. Waktu itu saya juga agak curiga ini kenapa, apa habis atau memang dia sudah nyaman ada di dalam sehingga dia tidak ke permukaan. Nah, terus akhirnya pompa ini saya lepasin semuanya, dudukan pompanya masih ada. Jadi untuk buraya-buraya ini tidak membutuhkan filterisasi teman-teman. Jadi itu salah, karena ternyata untuk kalau kita filter nanti terjadinya plankton atau blok-blok yang dihasilkan dari si probiotik ya, bakteri probiotik dan si kuning telur itu akan terganggu, dia akan tersedot, dan yang paling parah lagi menyedot si buraya itu sendiri. Terus selanjutnya kita lihat nih teman-teman, ini yang adiknya. Jadi ini masih ada yang kelihatan ya, ini jumlahnya banyak sekali, dan ini sudah tidak menggunakan pompa hisap. Ini sama, untuk bloknya juga sudah bagus sekali. Jadi ini harapannya dia itu bisa dapat makan dari ini. Dan pemberian telurnya ini sudah hari keberapa ya, sudah cukup ada sekitar 6-7 hari. Ini baru habis 3 telur kuning. Sementara yang di sini waktu itu kan ada dari buraya yang indukan unggul, waktu itu kan menggunakan si bekas cat. Nah, sepertinya itu malah gagal. Jadi yang dari indukan unggul itu apa mungkin karena masih terlalu muda, sehingga yang di sini malah tidak berhasil karena jumlahnya juga sedikit ya. Sebenarnya belum mati semua, yang masih hidup-hidup kita tetap ini ya, kita ambil, kita masukkan ke sini. Dan karena nggak bisa dipilah, bahkan mungkin yang mati-mati dari indukan unggul masih ada masuk ke dalam sini. Terus selanjutnya lagi kita melihat kondisi dari buraya yang baru usia 2 hari dan diberi telur 2 sekaligus. Ini kontainernya kapasitasnya 250 liter. Lalu kita kasih aerator dengan kondisi yang seperti ini. Datanya ya teman-teman, kelihatan ya, untuk si burayanya cukup banyak, dan semua ini buraya-buraya yang ada di sini adalah saya kriteriakan indukan ecek-ecek yang kita dapatkan dari ini, dari pembesaran itu yang kolam ini ya, yang itu yang ada, yang kelihatan ya, yang sana, bukan yang ini tapi yang itu. Nah, itu yang masuk semua, yang kolam gede itu ya. Jadi kelihatan jumlahnya sangat banyak, mungkin bisa 1000-an yang ada di sini. Dan ini baru hari yang kedua, jadi hari kedua untuk si buraya ini. Yang paling banyak panennya adalah hari kemarin ya, 2 hari kemarin lah. Jadi artinya ada yang usianya 3 hari, ada usianya 2 hari, dan pemberian makannya baru kemarin, baru sekali pemberian pakan. Dan kita akan beri makan lagi mungkin 2 hari 3 hari ke depan teman-teman untuk pemberian pakannya. Oke, kita sekarang masuk ke evaluasi seberapa besar buraya yang kita beri pakan. Hanya 6 kuning butir telur untuk waktu sekitar 14 hari. Kita serok ya. Jadi kita serok
biar kita bisa tahu perkembangannya, karena kalau kita lihat tidak kelihatan. Bismillah, kita serok seberapa untuk sampling ya. Adapun jumlah kita belum tahu ya teman-teman, kita lihat saja. Itu teman-teman, jadi sudah gede-gede ya, ada tuh sudah besar-besar, ada sekitar setengah senti, bahkan ada 1 senti ya. Kita serok lagi yang sebelah sini coba, karena kalau kita serok dia lincah sekali teman-teman pada dasarnya. Oke ya, itu ya teman-teman, ini usia. Dan yang perlu teman-teman perhatiin, nila-nila kecil ini kelihatan sehat. Perhatiin dari ukuran dan bentuk serta perutnya teman-teman. Perutnya terasa kelihatan kalau ini nila sehat-sehat dan kenyang-kenyang. Itu penting untuk diperhatiin. Tuh kan gendut-gendut ya, sekalipun pemberian pakan itu jarang. Nah, itu kira-kira formula yang kita terapkan untuk meningkatkan mutu dari si nila atau si buraya dengan cara pemberian kuning telur. Nah, selanjutnya kita akan perhatiin terus sampai usia berapa nanti berani dipindahkan, lalu pemberian pakannya itu dengan si pelet atau penglinol. Karena selama ini kegagalan yang saya peroleh itu selalu gagal di pemberian masa dari kondisi kecil ini dengan pemberian pakan. Cacing sutra sudah dicoba, pengli sudah dicoba, hasilnya itu kurang memuaskan, banyak yang mati, terus besarnya lamban. Itu kira-kira juga kita sekaligus mengukur berapa lama kapasitas si kontainer yang volume airnya ini hanya 250 liter itu kalau sampai permukaan. Ini mestinya isinya sekitar 200-an liter. Ini mampu menampung sampai usia berapa? Kita akan bisa pindahkan ke kolam level pembesaran yang kedua sebelum masuk di pembesaran, masih di masuk di pembibitan. Jadi sementara untuk evaluasinya sampai di sini teman-teman, dalam rangka swasembada si ini ya, bibit nila dengan cara memanfaatkan anak-anak nila yang dari kolam pembesaran. Nah, ini salah satu contohnya. Ini juga dari cara seperti itu 100% teman-teman. Ini dari cara kita mengambil mengambil anakan-anakan yang dihasilkan dari indukan-indukan pembesaran. Dan kalau itu nanti model ini berhasil, ini juga termasuk teman-teman, ini kita tongolkan dulu biar teman-teman tahu. Kita kasih pakan ya, biar nanti teman-teman tahu sudah banyak yang kami hasilkan dari pembesaran ini, cuma belum sampai tingkat penjualan. Nah, ini teman-teman ya, ini dari buraya-buraya yang kita hasilkan dengan cara yang sama dengan yang saat ini. Hanya waktu itu metodenya kita pemberian pakan itu dengan pengli dan cacing sutra, dengan cara untuk pengelolaannya tidak bisa kita gunakan kontainer. Ini yang perlu teman-teman catat, yaitu dengan cara anak-anak buraya ini langsung kita masukkan di sini. Seperti ini contohnya. Jadi kita perbesar langsung ada di sini. Nah, di sini tentu ini merugikan teman-teman, merugikan karena kolam kita cukup pakai cukup lama, padahal ini kan bisa kita manfaatkan untuk pembesaran. Jadi untuk siap pembesaran seperti yang halnya yang ini ya. Ini anak-anak nila yang kita hasilkan dari buraya-buraya indukan ecek-ecek. Tapi teman-teman, saat nanti teman-teman mau ngikutin metode yang saya lakukan, teman-teman nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nanti setelah ini berhasil, baru syarat-syarat itu akan saya paparkan apa saja, metodenya seperti apa, supaya teman-teman nanti tidak terjebak dengan karena persyaratan ini tidak terpenuhi, sehingga
nilai-nilai hasil dari pemijahan teman-teman kerdil terus ya. Itu kira-kira, saya kira ini saja teman-teman untuk evaluasi untuk si swasembada bibit dengan meningkatkan si mutu si ini ya buraya kita atau larva kita dengan pemberian kuning telur hari yang ke-15. Seperti teman-teman sudah saksikan, cukup menggembirakan untuk progresnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.